Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Rudi Casmana MA, yang terhormat Ibu Dwi Efrimeti Timura MH, dan juga yang terhormat Ibu Anissa Rahmi MH. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan pembahasan subjek dan objek pajak. Secara mendasar bahwasannya, objek pajak ini adalah sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak. Nah, sedangkan subjek pajak ini itu perseorangan atau sebuah badan atau lembaga atau usaha-usaha yang ditetapkan menjadi para pelaku pajak tersebut. Sehingga bisa dikatakan setiap subjek pajak pasti juga memiliki objek pajak. Sementara perseorangan atau badan itu disebut wajib pajak. Adapun subjek dari pajak itu yang pertama orang pribadi atau perseorangan. Kemudian yang kedua itu warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian yang ketiga itu badan atau lembaga. Yang keempat itu bentuk usaha tetap. Adapun subjek pajak di atas terbagi ke dalam dua golongan, yaitu subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Nah, untuk subjek pajak dalam negeri ini, itu seseorang atau orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu selama jangka waktu 12 bulan atau setahun. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun itu berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian, kategori lainnya itu badan yang terdiri atau berkedudukan di Indonesia. Kemudian, di sini ada kriteria-kriteria dari badan itu sendiri, yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pembiayaannya itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau juga APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian kriteria selanjutnya itu penerimaan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya pembukuannya ini diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara dan juga seperti yang tadi disampaikan bahwa warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian subjek pajak luar negeri ini memiliki beberapa kategori. Untuk orang pribadi yang tidak bermukim di Indonesia tentunya. Orang pribadi ini berada dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun itu dan yang tidak berdiri dan tidak berkedudukan di Indonesia atau yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam bentuk usaha tetap di luar Indonesia. Kemudian kategori kedua yaitu seseorang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Artinya seseorang yang berada di Indonesia kurang dari jangka waktu 12 tahun atau setahun dan badan yang tidak berdiri dan tidak berkedudukan di Indonesia. Nah, di sini lebih kepada badan, lembaga atau organisasi atau instansi-instansi tertentu yang memang resmi untuk membayar pajak. Kemudian yang menerima atau mendapatkan penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya di Indonesia. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan pembahasan objek pajak. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa objek pajak ini adalah penghasilan atau disebut juga setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima oleh atau diperoleh oleh si wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang kemudian dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penghasilan karena pekerjaan, bisa bisa jasa, gaji, upah, tunjangan, bonus, atau lainnya yang serupa. Kemudian hadiah undian, kemudian laba usaha, kemudian keuntungan penjualan atau keuntungan dari pengalihan harta. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta kepada perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Kemudian yang masih termasuk ke dalam objek pajak itu yang diperoleh karena adanya harta kepada para pemegang saham sekutu atau anggota yang diperoleh perseorangan, persekutuan, ataupun lembaga-lembaga. Seperti keuntungan likuidasi itu seperti keuntungan penggabungan, keuntungan peleburan, keuntungan pemekaran, keuntungan pemecahan. Kemudian, keuntungan dari pengalihan harta berupa hibah. Ini bisa juga bantuan ataupun sumbangan. Kemudian, keuntungan dari penjualan atau pengalihan sebagai sebagian atau semuanya dari hak penambangan atau pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan. Kemudian, penerimaan kembali pembayaran pajak yang sudah dibebankan menjadi biaya dan pembayaran tambahan dari pengembalian pajak. Kemudian, yang masuk ke dalam kategori objek pajak itu bunga, kemudian dividen, atau juga selanjutnya itu royalti, atau sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan harta. Kemudian bisa juga premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari setiap anggotanya, atau juga surplus seperti dari Bank Indonesia. Nah, yang tidak termasuk dari objek pajak ini itu bantuan atau sumbangan, kemudian harta hibahan, kemudian warisan, kemudian harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa. Demikian pembahasan mengenai subjek dan objek pajak. Semoga dapat dipahami dan dicerna dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.